Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading yuk untuk pembacaan bocoran energi kamu di Mei ini. Kira-kira ada bocoran energi apa ya? Kira-kira yang terjadi nanti gitu ya. Kita cari bocorannya. Oke, afirmasikan yang positif. Segalanya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, tugas kita hanya mengafirmasikan dan positive thinking aja, serta mendoakan yang terbaik. Ya, karena keadaan bisa berubah dalam jangka waktu detik. Tidak selamanya kesulitan yang kau alami itu akan terus menggerogoti kamu, karena Tuhan Maha Adil. Kapan aja ya Dia akan merubah dalam sekejap. Oke, jadi kita baca energi positif atau negatif nanti aja. Kita lihat dari sini ya. Ada bocoran energi ya. Oke, kita lihat dulu dari segi karir dan finansial ya. Bagi kalian yang ingin personal reading atau cek energi pribadi atau cek life path kalian atau peta kehidupan berdasarkan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, silakan kita kombinasikan dengan tarot ya, supaya kita mendapatkan hasil yang lebih akurat ya, lebih tajam, lebih mendalam ya. Oke. Untuk personal readingnya berbiaya, tanya-tanya dulu presisnya harganya. Kalau sudah oke, baru kita mulai ke pembacaan. Oke, kita cek dulu dari karir dan finansial ya. Kira-kira bocoran semesta apa aja tentang kamu? Kita cek ya. Oke, Justice, Knight of Swords, ada The Magician, di bottom dedeknya ada The Chariot ya. The Chariot. Di sini ada di bottom dedeknya ada Strength ya. Terus kita lihat lagi. Itu kalau berisik di belakang itu yang berisik di belakang itu anak saya yang autis ya. Biasa seperti itu. Oke, di bottom dedeknya ada time to give rather than take ya. Terus di sini ada luck is on your side. Wah, keren. It's time to take action. Wah, terus you and your loved ones are safe. Wah, aman-aman. Oke, kita masuk ke pembacaan. Kalau kita lihat dari segi karir dulu ya. Untuk kalian saat ini atau yang sudah kalian lewati adalah saya lihat kalian sangat sabar, kalian sangat tangguh, kalian adalah jiwa-jiwa yang sangat tangguh gitu. Jiwa petualangan, suka mencoba berbagai hal demi kemajuan ya. Kalian adalah orang yang pengayom, memberikan yang terbaik dalam pekerjaan gitu. Sudah berusaha keras ya. Kalian bahkan adalah penyelamat dalam perusahaan atau pekerjaan tersebut tuh, kalian menjadi dewa penyelamat gitu ya. Mungkin karena kalian punya effort untuk memajukan perusahaan tersebut, atau kalian berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk usaha kalian, supaya usaha kalian tetap jalan lancar walaupun ada kendala. Kalian maju pantang mundur, kalian selalu mencari solusi supaya tetap berjalan. Namun di sini ada halangan dan rintangan, yaitu persaingan negatif yang sudah kalian lewati ya. Sepertinya kalian ini sudah lihai ya, berpengalaman dalam menghadapi berbagai rintangan dalam pekerjaan tersebut ya. Jadi kalian selalu bisa mengalahkan lawan atau bisa menuntaskan problem yang terjadi dalam pekerjaan itu. Apapun masalahnya kalian bisa tuntaskan gitu. Nggak ada masalah yang terlalu berarti ya. Karena kalian hebat, karena kalian strength ya. Nah, kalian adalah strength. Jadi memang sih masalah yang terjadi dalam pekerjaan, tantangan, rintangan itu sangat berat, tetapi bagi kalian biasa aja gitu, karena ini adalah tantangan yang harus kalian tuntaskan ya. Kalian menguji diri gitu, gue pasti bisa nih gini-gini, kayak kalian anggap itu suatu tantangan yang memang wajib untuk kalian lewati atau selesai tuntaskan, untuk menguji diri gitu kan, memperkuat kayak melatih diri gitu ya kan. Nah, di sini yang terjadi di Mei ini bocorannya adalah, saya rasa ini akan maju pesat ya, maju secara tiba-tiba gitu. Karir dan finansial kalian ini maju pesat. Ada rezeki tak terduga, hoki tak terduga, cuan tak terduga. Berarti ada proyek atau kemajuan secara tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ada
rame, viral, tiba-tiba naik gitu, melonjak gitu. Dan itu bawa hoki banget, bawa cuan banget gitu dalam segi karir dan finansial. Dan ini adalah awal, ini bukan awal ya, tapi ini memang beberapa dari kalian ini sudah di pertengahan karir kalian, bukan titik awal ya, tetapi sudah di perjalanan gitu. Jadi apa ya, begitu di posisi yang sudah di pertengahan ini, bahkan anginnya lebih kencang daripada sebelumnya. Nah, tapi kalian berusaha keras ya untuk menuntaskan atau menyelesaikan fase itu, berjuang keras. Dan di sini keadilan berpihak kepadamu sehingga tidak hanya secara tiba-tiba masuk cuan, hoki atau cuan ya, proyek atau kemajuan dalam karir kalian ya, kemajuan pesat atau tiba-tiba hoki banget gitu ya, dapat proyek, dapat ACC, dapat ramai pengunjung, ramai viewers lah, atau ramai yang fans, atau ramai pelanggan gitu. Ini adalah bentuk pembayaran karma baik atas dirimu, atau keadilan berpihak kepada kamu berdasarkan effort kamu sendiri gitu ya. Dan ini ada keajaiban yang membuat kamu yang sejahtera semakin sejahtera. Kamu yang merasa kemarin masih banyak diombang-ambingkan oleh hal-hal yang bikin kamu stagnan, ini akan semakin ada datang keajaiban-keajaiban yang bikin kamu sumringah kembali dan kembali hidup gitu. Kesejahteraan kalian hidup lagi, lebih hidup lagi gitu ya, karena ini ada terobosan yang kau lakukan dan ini berhasil gitu ya. Beberapa dari kalian tidak hanya bisa naik tahta ya dalam karir tersebut, tetapi juga ada hadiah untuk kamu. Bisa ya, cuan yang kau dapatin itu bisa beli kendaraan bermotor roda 2, roda 4, atau yang bersayap gitu. Entah private jet atau pesawat pribadi jet pribadi entahlah, atau kapal laut, kapal pesiar dan lain-lain ya. Tapi yang saya lihat di sini, kamu mampu membeli kendaraan, apalagi rumah gitu ya, gitu, atau melunasi hutang-hutang gitu, hutang-hutang besar kamu gitu. Ini secara tiba-tiba masuknya dan kemajuannya pesat gitu, secara tiba-tiba datangnya. Ini ada kejutan ya untuk kamu, yaitu keadilan berpihak kepada kamu, luck is on your side ya. Dan ini sudah saatnya kamu untuk action lagi ya, ketika ya kamu akan disibukkan dengan berbagai tugas gitu ya, dan ini sudah saatnya kamu untuk action ya gitu. Dan saya rasa aman ya, karir kamu akan bakal aman untuk jangka panjang, insyaallah, amin ya. A time to give rather than ten ya. Jadi sudah saatnya kau memberi ya, gitu ya. Jadi di sini ada sudah saatnya kau memberi gitu ya. Jadi sudah saatnya kau untuk berbagi, memberikan terbaik untuk dirimu, memberikan yang apa yang kau punya kepada orang-orang yang layak mendapatkan pemberian dari kamu. Oke, kita telusuri dari segi percintaan ya. Oke. Dari percintaan, untuk kamu yang jomblo dulu ya. Oke. Untuk kamu yang jomblo, saya lihat di sini ya. Kamu itu orang yang punya prinsip, punya pertahanan diri yang kuat. Kamu orang yang berwibawa, punya jiwa semangat yang tinggi dalam menata masa depan. Kamu sudah matang ya, sudah matang secara maksudnya kamu udah bijak sama diri sendiri, sudah tahu minus masa depan, sudah punya rencana, dan sudah bisa menentukan kehidupan kamu selanjutnya gitu, gimana gitu ya. Dan kamu sudah tahu cara membahagiakan diri sendiri, tahu mana yang harus kau pilih. Dan kamu di sini nanti tiba-tiba datang seseorang ya, yang sefrekuensi dengan kamu juga, orangnya juga dewasa ya, orangnya juga pemikir, orangnya akan bersama-sama menata masa depan bersama kamu. Kamu akan terkoneksi dengan orang ini melalui media sosial, ada juga pertemuan, ada juga dalam koneksi pekerjaan. Kalian mungkin satu tempat kerja atau dalam satu proyek kalian menanganinya bersama, tiba-tiba kayak terhubung karena kerjasama gitu. Nah, di situ adalah koneksi awal kalian ya, dan ini kayak menggebu-gebu banget, dia kayak ngebet banget sama kamu karena ketenangan kamu, kepribadian kamu yang tenang, kamu yang dewasa, kamu yang kelihatan berwibawa banget. Di situ dia tertarik sama kamu.
orang ini lebih muda dari kamu ya. Berapa dari kalian mungkin bisa vice versa, mungkin dia yang lebih muda dari kamu, tapi kamu yang lebih muda dari dia, tapi dan dia yang lebih dewasa, tapi dia yang ngebet banget pingin 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 sama kamu gitu. Kayak dia mengagumi kamu banget dan dia ngerasa kamu layak untuk diperjuangkan. Ini ada you deserve love, you are lovable ya. Nah, gitu. Tuh, kalian yang sudah berpacaran kira-kira gimana ya? Oke. Yang berpacaran saya lihat energinya adalah di sini apa ya? Kamu menjalani hubungan dengan orang yang lumayan egois karena dia punya masa lalu yang toksik ya. Dia egonya tinggi. Dalam perdebatan atau komunikasi selalu dia yang menang gitu. Ada beberapa dari kalian yang bikin bucin sehingga kamu yang harus ngalah, yang ngejar gitu. Dia pokoknya dalam hubungan ini tuh dia yang berpegang peranan gitu ya. Pegang kendali gitu. Kamu ngerasa dikuasai banget gitu ya. Dan di sini beberapa dari kalian dia sedang berusaha untuk menyelesaikan perceraiannya dengan orang masa lalu ya, yang toksik itu demi mengesahkan hubungan kalian berdua ya. Dan dia mungkin selama ini kalian sudah menjalani hubungan ini lama, tapi untuk urusan pengesahan perceraian tersebut tuh belum selesai ya. Jadi ini dia sudah mulai di Mei ini dia akan action ya untuk menuntaskan problemnya, karena dia sudah ingin sekali untuk mengesahkan hubungan kalian ya. Dia sudah siap untuk melepaskan masa lalu demi penyatuan denganmu. Ini ada separation ya. Berapa dari kalian ini kalau kamu ngerasa dalam hubungan kamu ya dia terlalu egois ya, terlalu menguasai kamu, dan kamu ngerasa ini bukan dirimu, ya udah, saya rasa di Mei ini kamu akan punya kekuatan ya, punya keyakinan ya. Semesta akan membantu kamu untuk kuat meninggalkan demi memilih mengambil keputusan untuk meninggalkan orang tersebut, karena nanti akan datang seseorang yang dia tuh yang lebih effort ke kamu, bukan yang kamu yang berjuang ngalah atau diatur dia dalam kuasa dia, bukan ya. Oke, berapa dari kalian juga di sini walaupun ya dia agak mengatur ya, lebih mengatur kamu, semuanya harus terserah dia, atau dia yang lebih menguasai hubungan ini, dia yang lebih pegang peranan dalam hubungan ini, dia yang berkuasa ya. Tetapi ini demi kebaikan ya, karena dia pingin kamu itu bukan hanya sebagai pasangan dalam pacaran doang, tetapi untuk pernikahan. Dia sudah siap untuk melepaskan masa lajangnya ya, gitu ya. Sudah saatnya dia orangnya tuh enggak yang ngomong duluan, tetapi dia langsung action baru ngomong gitu ya. Dia sudah siap melepaskan masa lajangnya. Dia ngatur karena dia ngerasa kamu penting untuk diatur, karena dia pingin pingin bersama gitu. Jadi kalau nggak bisa diatur ya dia akan lepasin ya, orangnya to the point gitu. Karena dia punya pengalaman yang buruk juga. Kenapa dia agak otoriter, kenapa dia agak keras ngatur gitu, karena dia punya trauma dengan orang masa lalu. Dia terlalu membebaskan dan tidak mengatur, akhirnya dia yang dikuasai oleh pasangan dia, dan pasangan dia ternyata egois dan nggak kayak melonjak gitu. Itu bikin dia trauma, dan di sini dia mulai bikin peraturan baru untuk kalau dia dapat pasangan tuh dia pingin ngatur demi kebaikan gitu, nggak membebaskan pasangannya untuk bersikap yang memandang remeh dia gitu ya. Jadi dia ngerasa kok gue jadi yang disetir dia sementara dia salah, gue nggak bisa ngatur, berarti ya harga diri gue taruh di mana gitu, di mana wibawa gue kalau dia nggak menghargai gitu, seperti itu. Terus berapa dari kalian ini untuk kalian yang sudah berumah tangga ya, ini kayaknya kalian bahagia ya. Kalian ini rumah tangga yang bahagia karena ada anak, kekuatan anak. Sebenarnya dia memprioritaskan anak dalam hubungan ini, walaupun ada sesuatu yang dia tutupi dari kamu ya. Memang dia
pintar nutupin sesuatu dari kamu. Ya, tapi itu semua demi keamanan gitu, supaya rumah tangga kalian lebih langgeng. Memang sih namanya juga apa ya, rumah tangga kan kadang ada jenuhnya ya, bukan kadang tapi itu fakta ya. Dan diam-diam mungkin dia mengadakan cinta dengan seseorang yang lebih muda, atau kalau dia ya ada sosok yang lebih muda, ada sosok yang lebih tua di sini. Entah kamu laki-laki atau kamu yang perempuan, tapi saya lihat ada yang diam-diam terkoneksi dengan seseorang yang lebih muda atau lebih tua ya. Dan kalian berkali-kali sudah argumentasi, tapi dia yang kayak egois, tidak mau ngaku salah. Kamu yang sampai sudah mau minta cerai, tapi dia pertahankan hubungan ini karena demi anak ya, gitu. Kayak permintaan kamu untuk bercerai itu gagal terus karena dia bersikeras gitu untuk mempertahankan, karena rasa sayangnya kuat kepada anak, dan sebenarnya dia punya ketulusan sama kamu, hanya dia tipe yang pemain, memang playboy ya atau dia playgirl dulunya, jadi penyakit itu belum hilang dari dirinya. Dia butuh kesadaran yang sangat dalam, mungkin dia atau kamu ya, hanya hidayah ya, atau mungkin dia disadarkan oleh seseorang, atau kamu yang pingin sadar ya cari orang yang bisa menyadarkan kamu dengan berkonsultasi, kayak tukar pikiran, kayak cari sesuatu yang masuk akal supaya kamu tuh gitu, gimana ya gue bisa lepasin penyakit gue di masa lalu yang player ini gitu ya. Dan di sini sebenarnya ketulusan ada kuat banget, karena di sini ada the sun dan di sini ada make the effort ya. Jadi dia masih berusaha keras untuk mempertahankan hubungan kalian ya. Dia tetap tertutup ya, dia orangnya tetap tertutup. Itu bagi dia tertutupnya supaya masalah ini nggak jadi besar dan nantinya nggak diungkit-ungkit ke depan gitu. Walaupun kamu sudah mulai nangkep tuh, pernah lihat dari gelagatnya, atau pernah baca chatnya gitu ya, atau memang tangkap basah, tapi dia nggak pernah ngaku, dia nggak mau ngaku, karena dia pikir ya, kalau gue ngaku nanti diungkit-ungkit terus gitu, nanti jadi masalah gitu kan. Demi keamanan ya, karena di sini ada you and your loved ones are safe ya. Jadi pokoknya aman lah, karena ada kekuatan energi anak yang bikin dia sayang samamu. Kalau dia sayang, kenapa dia selingkuh? Tapi itulah bumbu-bumbu dalam rumah tangga ya. Gitu, dia sayang samamu, sayang sama anak gitu. Saya rasa dia akan menghadiahkan kamu sesuatu deh, berupa kendaraan atau sesuatu yang entah rumah ya, sesuatu yang bikin kamu happy lah. Intinya membujuk rayu kamu supaya kamu bisa ya terima lagi gitu, maafin dia lagi gitu. Apakah kali ini dia akan berhenti untuk melakukan itu? Belum. Saya rasa masih butuh beberapa tahun lagi baru dia bisa selesai. Tapi kalau dia wanita, ini cuman sekedar aja. Dia enggak, kalau dia wanita yang player, dia cuman sekedar aja, cuma ngibur diri aja, muasin fantasi aja, atau apa ya, hiburan jarak jauh aja gitu. Karena dia ngerasa kosong dalam rumah tangga ini. Ya sekedar ya, orang bilang kayak apa ya, membangkitkan semangat jiwa mudanya dengan mengingat masa lalu, terkoneksi dengan orang-orang masa lalu, sekedar itu aja. Tapi untuk yang lanjut sampai ke dalam enggak gitu, karena dia tahu diri ya. Oke ya, sudah ya, kita masuk ke pesan semesta. Penting ini kamu dengarkan. Ini penting ya, karena dari sekian banyak kartu saya hanya ambil satu doang. Jadi tolong didengarkan baik-baik. Pesan semesta yang berhubungan dengan energi kamu, bocoran energi ya. Atau ini yang harus kau lakukan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang kau cari. Atau kesuksesan ya. Oke, kita baca ya di sini. Yang baik diambil, yang nggak baik dibuang. Jangan coba-coba ikut-ikutan tak baik, agar semuanya makin membaik. Oke. Ya, kalau apapun yang kau hadapi dalam pekerjaan, dalam finansial, dalam
rumah tangga atau dalam hubungan kamu dengan siapa aja, pertemanan atau pacaran. Intinya yang baik aja diambil, yang buruk ya nggak jangan diambil. Dan jangan ikut-ikutan kayak dia selingkuh ya saya juga ikut selingkuh, itu bukan solusi ya. Atau dia bersikap buruk sama saya, dia manipulatif, ya udah saya juga ya intinya kita jangan jadi pengkhianat, kita jangan jadi buruk sama dengan orang itu ya. Intinya kita ya kita aja gitu, nggak usah ikut-ikutan orang ya. Agar semuanya membaik. Oke. Jagalah mimpimu, kamu adalah penjaga mimpimu yang berharga. Berusahalah sampai mimpimu itu menjadi nyata. Beberapa kalian ini mimpi kalian ini akan terwujud. Beberapa kalian ini di bulan Mei ini ada mimpi kalian yang akan terwujud. Jadi jagalah mimpimu ya. Kamu adalah penjaga mimpimu yang terbaik, dan kamulah yang akan bisa mewujudkan mimpi kamu itu. Dan ini mimpi kamu akan terwujud di bulan Mei ini ya. Ini akan menjadi nyata. Mimpi kamu tidak hanya mimpi tapi akan menjadi nyata di bulan Mei ini, entah itu dalam karir, finansial, atau dalam percintaan ya, atau dalam kerjasama apa gitu ya, dalam hubungan, terserah. Oke. Karir atau pekerjaan mungkin sedang mandek, walau kau berusaha tetap giat. Jangan khawatir, bulan ini ada bonus dari apa yang sudah kamu kerjakan di bulan kemarin. Nah, ini ada tabur tua ya. Karir atau pekerjaan kamu ini mungkin sedang mandek saat ini ya, tapi ya mungkin kamu sudah berusaha keras, sudah giat banget. Nah, dan kamu saat ini lagi kayak harap-harap cemas gitu, mikirin gue udah effort banget loh, udah sabar banget loh ya. Tapi kenapa masih stagnan juga, kenapa masih ada aja masalah yang bikin gue jadi khawatir gitu. Kira-kira proyek yang sudah saya jalanin ini kira-kira menguntungkan atau merugikan ya, gimana gitu. Apakah akan ada di ACC, ada deal, atau ada gimana gitu. Apa yang terbersit dalam pikiran kamu yang sibuk membuat kamu khawatir itu ya. Bulan ini ada bonus ya, intinya ada obatnya lah ya. Ada bonus untuk kamu, dan itu bonus yang datang ini atau bayaran dari semesta ini, atau jawabannya yang membuat kamu berhasil atau akhirnya tercapai ya. Itu karena kamu sudah benar-benar effort di bulan kemarin ya. Oke, pesan semesta yang terakhir ini, ketika kamu kacau semuanya terasanya ngambang dan membingungkan. Ketika kamu tenang semuanya terasa sejalan. Kestabilan, ntar lagi akan stabil ya semuanya ya. Jawaban dari semua pertanyaanmu adalah ya. Apapun yang kamu tanyakan jawabannya adalah ya ya. Jadi mungkin kamu lagi kacau ya. Makanya terasa ngambang ya. Kalau kita pikirannya kacau, energi kita kan melayang-layang ya, energi kita menjadi negatif. Jadi otomatis apa yang pingin datang, yang positif itu pingin datang, dia jadi ngambang di perjalanan, nggak bisa mentok secepatnya ke kita. Dia masih tertahan karena kita lagi kacau gitu. Coba tenangkan diri, kamu butuh healing, kamu butuh refreshing dulu lah ya. Healing, meditasi ke, zikir ke, sholat, minta diberikan ketenangan, minta diberikan petunjuk apa yang harus kau lakukan, dan lakukan aja. Kalau kamu dapat petunjuk, lakukan dulu itu supaya pikiran kamu teralihkan dari kekacauan, kekhawatiran. Karena khawatir itu belum tentu benar gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kita terlalu khawatir sehingga kita memvonis bahwa kekhawatiran kita akan terjadi ya. Itu yang bikin kita jadi nggak bisa action, tertahan ya, berat ya. Ketika kau tenang semuanya terasa sejalan. Jadi tenang, kamu cari ketenangan deh. Karena kalau kita tenang, semua yang kita inginkan itu akan sejalan dengan yang kita, ya kalau kita berusaha dalam tenang pasti dia sejalan lah hasilnya. Saya sudah membuktikan itu ya. Ini emosi kamu akan stabil, karir kamu akan stabil, dan keuangan kamu juga stabil nih. Dan apapun yang kau tanyakan saat ini dalam hati kamu, coba kamu dengarkan hati kamu lagi bertanya apa? Jawabannya adalah ya. Oke. Untuk kamu yang resonate di sini, kita lihat. Kita ambil 9 kartu. Ini ada sio kamu. Bagi yang nggak ada nggak apa-apa. Fokus ke inisial nama, tanggal lahir, usia, dan zodiak yang terkoneksi ya. 2, 4, 6, 8, 9. Oke, kita lihat sini. Ada huruf P ya. P papa, T tuti. Ada Y yayu, M mama,
D. Dodo. G. Gunung. A. Aku. H. O. Oke. Terus tanggal lahir kamu atau dia yang kau fokuskan, ini ada tanggal 11, 8, 25, 19, 22, 13, 2, dan 27, 6, 18, 10. Usia kamu atau dia yang kau fokuskan 37, 59, 54, 25, dan 51, 19 dan 45, 22 dan 48, 38 dan 55, 27, 33 dan 18 tahun, 36 dan 57 tahun. Sio kamu yang resonate, sio macan, sio kerbau, sio anjing, sio kuda. Oke. Kalian dealing atau terkoneksi nanti dengan zodiak. Kalian lagi dealing sama zodiak apa? Terus kalian lagi akan terkoneksi dengan zodiak apa gitu. Oke. Elemen air, Gemini, Libra, Aquarius. Gemini kuat ya. Sorry. Ini tadi elemen air Cancer, Pisces, Scorpio ya. Cancer, Pisces, Scorpio, terus Gemini, Aries, Scorpio kuat. Sagittarius, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Demikian pembacaan saya, semoga resonate di kamu. Saya doakan semoga bertambah usia, kita semakin beriman, bertakwa ya, supaya hidup kita makin tenang, kita makin bijaksana, kita makin spiritual ya, kita makin peka dengan diri kita sendiri dan kepada alam semesta. Juga kita lebih menang dalam hablum minanas, supaya kita bisa lebih menggapai hablum minallah ya. Oke. Dan saya doakan semoga apa yang saya bacakan di sini yang baik-baiknya segera diresonetkan untuk kamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.